pendengar setia Ngobrol Pendidikan, kembali lagi bersama saya Alika Ramadanti yang akan membahas filsafat pendidikan dunia dari tokoh besar Islam Al-Ghazali sampai filsafat pendidikan pemikiran modern seperti John Dewey. Bersama teman-teman dari kelompok 4 yang lain, silakan perkenalan. Halo, saya Fartamia. Halo, nama saya Muhammad Teji Alfarisi. Halo, nama saya Aisyah. Halo, nama aku Zulfa. Halo, nama saya Iqbal. Oke, pertama Fartamia bisa jelasin kah apa pandangan pendidikan menurut tokoh besar Islam Al-Ghazali? Oke, jadi menurut tokoh besar Islam Al-Ghazali di sini, pendidikan itu bukan hanya mengembangkan akal dan juga teori saja, tapi juga untuk membersihkan hati kita nih. Nah, tujuan akhirnya itu untuk menyerahkan atau mempasrahkan diri kita kepada Allah yang Maha Esa gitu. Lalu peran guru di sini juga penting banget nih guys. Jadi sebagai pendukung moral di sekolah serta juga pembimbing agama di sekolah. Nah, bener tuh. Bahkan Al-Ghazali menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Jadi kita sebagai murid haruslah kita menghormati guru. Dan guru harus menjadi teladan untuk muridnya. Tapi kalau dilihat dari sisi modern, pendekatan Al-Ghazali ini agak religius banget ya. Mungkin nggak semua konteks pendidikan bisa cocok. Setuju, tapi justru dari situ kita bisa lihat karakter pendidikan karakter di dunia Islam. Sekarang banyak sekolah yang mencoba menghidupkan nilai moral seperti itu lagi. Wah, luar biasa sekali ya pandangan pendidikan menurut Al-Ghazali. Jadi tidak hanya mengajarkan keagamaan, tetapi juga mementingkan moral sebagai adab. Oke, kita geser ke barat. Muncul tokoh-tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Dewey. Iqbal bisa ceritain? Nah, kalau Rousseau melihat pendidikan itu sebagai cara menjaga anak tetap alami. Menurut dia pendidikan itu pada dasarnya baik, cuman ya rusak karena lingkungannya gitu. Jadi pendidikan seharusnya menumbuhkan kebebasan dan kemandirian. Dan ide itu kemudian berkembang ke John Dewey yang terkenal dengan konsep learning by doing. Pendidikan harusnya berpusat pada pengalaman, bukan cuma hafalan. Oh, menarik juga ya tentang John Dewey ini. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang teori aja ya, tapi juga bisa juga mengenal moral juga di sekolah ya. Mirip banget ya dengan konsep belajar di Indonesia sekarang yang menekankan pengalaman langsung dan berpikir kritis. Wah, nggak kalah menarik ya. Jadi pandangan pendidikan menurut tokoh-tokoh besar Barat dan dan Al-Ghazali. Oke, kalau kita bandingkan, ada nggak sih benang merah antara Al-Ghazali dengan John Dewey menurut kalian? Ada, menurutku, keduanya sama-sama melihat pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan cuma otak, tapi juga karakternya. Betul, bedanya Al-Ghazali menekankan dimensi spiritual, sementara Dewey menekankan dimensi sosial dan pragmatis. Tapi dua-duanya setuju bahwa pendidikan harus bermakna dan dapat mengubah cara pikir seseorang. Jadi intinya meski konteksnya beda jauh, satu di dunia Islam abad pertengahan, satu di Amerika modern, keduanya punya misi yang sama, yaitu mendidik manusia menjadi lebih baik. Oke, kalau di kehidupan sekarang, kita sebagai mahasiswa, kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, banyak sih ya pelajarannya. Tentunya dari John Dewey sendiri, kita nih sebagai mahasiswa belajar nggak hanya tentang teori aja, tapi tentang bagaimana mempraktekannya di kehidupan sosial. Ternyata bener ya kita diingatkan oleh Al-Ghazali untuk tetap menjaga nilai moral dan kita belajarnya dengan tulus. Aku tambah satu, pendidikan itu bukan sekedar untuk sukses pribadi, tapi juga untuk kebaikan masyarakat. Betul, dan mungkin perpaduan antara spiritualitas timur dan rasionalitas barat bisa jadi arah baru pendidikan masa depan. Nah, asal jangan lupa berpikir kritis itu penting, jangan nelan
mentah-mentah semua teori. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini dari Al-Ghazali, Jean-Jacques Rousseau, John Dewey, yang ternyata filsafat pendidikan itu selalu bicara tentang manusia dan nilai-nilai hidup. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah sharing, yang udah diskusi. Dan buat pendengar, semoga diskusi ini bisa bikin kalian lebih reflektif dalam belajar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya Ngobrol Pendidikan. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya.